warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kalian sudah belajar tentang teknologi sandang. Ya betul. Sekarang kita akan masuk ke teknologi komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian informasi antar manusia dari manusia yang satu ke manusia yang lainnya. Informasi ini bisa berupa gagasan, ide, atau pendapat. Komunikasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satu, dua. Nah, komunikasi secara langsung itu berarti tanpa perantara. Contohnya, berbicara dengan teman, orang tua, kakak kalian, atau sedang berdiskusi dengan teman. Komunikasi secara tidak langsung itu berarti komunikasi yang memerlukan alat. Nah, komunikasi secara tidak langsung ini ada dibagi menjadi dua. Ada alat tradisional, ada alat modern. Cara tradisional untuk menyampaikan sebuah pesan itu diantaranya ada kalau alat yang modern itu biasanya ternyata nih ya, berbicara tentang cara penyampaian pesan pun bisa beragam. Ada yang dilakukan dengan jarak jauh, contohnya nah, ada juga yang bisa dilakukan dengan menulis. Nih, contohnya familiar bukan dengan kehidupan kalian sehari-hari? Nah, kok ada daun lontar ya? Nah, daun lontar dan prasasti itu dipakai ketika zaman dulu, zaman ketika kerajaan atau sejarah kita. Nah, lalu sekarang dikenal dengan kalau cara penyampaian tertulis itu biasanya di surat. Ya, surat ditulis di kertas masuk ke amplop, lalu dikirim ke pos, diantar oleh petugas dan sampai pesan pada tujuan. Nah, ini tuh tidak bisa satu hari nyampai, paling cepat paling 3 hari, bahkan bisa sampai 7 hari, memakan waktu yang lama bukan? Nah, sekarang sudah ada teknologi yang lebih canggih, 1 detik pun bisa sampai. Apa coba? Ya, betul, chat ketika kita di WA, di BBM, di Facebook, atau bahkan SMS. Tapi kan sekarang sudah lebih canggih. Kenapa lebih canggih? Karena setiap zamannya itu teknologi selalu berkembang, selalu memiliki kemajuan. Kemajuan ini tidak lain karena perubahan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia modern saat ini. Nah, itu tadi cara penyampaian pesan secara tradisional. Nah, sekarang cara penyampaian pesan ya modern. Zaman dulu ketika sudah ada mesin tik seperti ini, nah, diciptakannya sebuah koran. Dengan koran, kita akan mendapatkan sebuah informasi di dalam negeri, kota, bahkan di dunia. Tetapi harus dengan cara, ya betul, kalau koran harus membaca, karena masih berupa tulisan. Nah, dari koran dapat dikembangkan lagi menjadi radio. Radio ini adalah sumber informasi yang mengharuskan kita untuk betul mendengar. Kemudian dikembangkan kembali adanya telegram. Lalu dikembangkan telepon. Telepon ini muncul pada tahun 1800 oleh Alexander Graham Bell, yang diawali dengan penelitiannya tentang gelombang bunyi. Tetapi dulu jaraknya hanya bisa 8 mil, belum bisa jauh. Nah, dikembangkan, kemudian adanya yang disebut satelit telepon. Manfaat adanya satelit telepon ini, ternyata daya jangkau telepon bisa melewati antar negara. Ya, lebih luas dari yang pertama. Tidak hanya sampai di situ, ternyata dikembangkan lagi dan adanya jaringan telepon yang bergerak melalui satelit. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya kalian bisa berkomunikasi dimanapun.
Ya, contohnya ponsel. Kalian bisa mengkomunikasi ketika ada di luar kota, kalian bisa berkomunikasi ketika berada di luar rumah. Bisa dibawa ke mana-mana, betul, bisa digenggam. Contohnya apa coba? Ya, HP. Oh iya, sebelum ke handphone, bahkan telepon, sebelum itu, cara penyampaian pesan modern ini ada yang namanya televisi atau TV. Kalian dapat mendapatkan informasi dengan cara melihat dan mendengar. TV ini sangat diminati oleh masyarakat di dunia. Dulu sih TV ini berwarna hitam putih, tetapi karena ada perkembangan teknologi, TV dikembangkan menjadi lebih berwarna dan menarik. Di dalamnya terdapat acara-acara talk show, berita terkini, bahkan film atau kartun kesayangan kalian. Nah, setelah TV muncul, tidak lama ada yang disebut dengan jaringan internet. Tetapi jaringan internet ini memerlukan sebuah media, yaitu komputer. Bahkan zaman sekarang, jaringan internet ini tidak hanya masuk ke komputer, tetapi bisa diperuntukkan untuk handphone. Seperti yang kalian tahu, zaman sekarang manusia dengan mudahnya dapat bertukar informasi atau kabar dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun dia berada, hanya dengan hitungan 1 menit atau bahkan 1 detik. Bagi manusia seperti kita, komunikasi itu sangat penting karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, berikut adalah manfaat teknologi komunikasi. Tadi disebutkan bahwa teknologi komunikasi itu dapat memangkas biaya. Contohnya, ketika kita dulu mengirim surat, apabila ingin cepat sampai itu tergantung dari jarak tujuan dan biaya pengiriman. Tetapi sekarang informasi dapat kita sampaikan kepada teman kita dengan cepat dan mudahnya, dan kita pun dapat menerima kabar dengan cepat. Ya, dengan cepat, dan biaya pun irit karena bisa menggunakan kuota. Bahkan teknologi semakin canggih, kita dapat bertatap muka seperti ini di YouTube, membuat video seperti Ibu, atau bahkan telepon atau video call yang bisa bertatap muka langsung dengan orang yang kita tuju. Nah, Ibu harap kalian dapat bijak menggunakan teknologi komunikasi ini ya. Jangan sampai teknologi yang sudah semakin canggih ini disalahgunakan. Nah, pergunakanlah dengan baik, positif, bijaksana agar bermanfaat bagi orang lain. Sekian penjelasan tentang teknologi komunikasi yang begitu panjang dari Ibu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan lembar kerjanya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.